Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9 yang berbunyi, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hindari diri tergoda kenikmatan duniawi. Sesungguhnya sangat perlu untuk kita sadari betul bahwa seseorang ketika berada pada posisi atau kedudukan yang tinggi, tentu saja banyak sekali godaannya. Sebab tantangan dan godaan bisa menjatuhkan atau memang bisa sebaliknya akan menguatkannya. Hanya saja tinggal apakah tantangan atau godaan yang datang bagaikan angin kencang atau angin sepoi-sepoi basah. Raja Salomo adalah raja terbesar pada masanya karena kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, dan prestasinya. Hanya sayang, dalam posisi yang kuat dan tinggi, Raja Salomo tidak bisa menjaga diri tergoda sehingga terjatuh ke dalam penyembahan berhala yang justru merupakan dosa yang sangat fatal di hadapan Tuhan di dalam kerajaannya yang teokratis itu. Mengapa Raja Salomo bisa jatuh tergoda oleh kenikmatan dunia? Ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Pertama adalah hatinya berpaut pada wanita-wanita asing atau wanita-wanita kafir. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan Allah Yahweh. Raja Salomo bukannya mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hatinya, tetapi justru memberikan hatinya kepada para wanita kafir yang membawanya pada penyembahan berhala yang dibawa oleh istri sebagai hal yang juga diikuti dengan penyembahan berhala yang dibawa oleh istri-istri sebagai upeti kepada istananya. Saat hati seseorang berpaut pada sesuatu, maka seluruh hidupnya pasti akan difokuskan pada hal tersebut. Banyak hal dapat membawa kita menjauh daripada Tuhan Allah Bapa kita. Dunia yang dikuasai oleh iblis memberikan banyak tawaran kenikmatan dunia yang tujuannya untuk menjatuhkan umat manusia secara umum dan anak-anak Tuhan secara khusus. Kedua, tidak hidup memegang atau menuruti kebenaran firman Tuhan dengan baik, tidak takut akan Tuhan, di mana Raja Salomo terpaut hatinya kepada semua yang berkaitan dengan upeti-upeti yang dipersembahkan oleh kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel itu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia ingat tetapi tidak mau menuruti firman-Nya, tidak mau bertobat kepadanya. Sehingga Raja Salomo tahu tetapi tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Akibat kesalahannya itu, maka Tuhan mendatangkan hukuman bagi bangsa Israel dengan mengoyakkan kerajaan itu daripada Salomo dan akan memberikannya kepada hamba-hambanya.
Inilah kunci penting bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus, yaitu untuk mau memegang erat kehidupan ini menuruti kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan semakin kuat ketika kita dalam posisi sedang menghadapi pencobaan dan godaan hidup duniawi, di mana ketika berkedudukan tinggi dalam keberhasilan dengan harta benda yang melimpah, tetapi jika kita tidak takut akan Tuhan, maka itu akan menjatuhkan kita. Jika kita tetap takut akan Tuhan, selalu menuruti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan ketika menghadapi godaan yang besar maupun sekecil apapun juga. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Dia menang atas pencobaan karena memakai kuasa firman Allah Bapanya sendiri. Peganglah firman Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam kenikmatan dunia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami agar kami tidak terjatuh ke dalam suatu kepuasan menurut keinginan dunia yang akhirnya berbalik untuk tidak menuruti kebenaran firman Tuhan di dalam melaksanakan hidup kami. Seringkali kami ini bisa jatuh untuk di luar dari jalan, di luar dari kebenaran, di luar dari hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saat ini Bapa, ketika kami juga masih merasakan godaan akibat pandemi COVID-19 ini, kami tetap harus mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang tetap diingatkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami melalui Satgas pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami boleh tetap melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Dan kami yang dalam posisi masih kondisi sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dengan mujizat-Mu. Dan itu semua kami dapatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa, bersembah sujud kepada-Mu Bapa. Amin.